Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan saat ini saya diberi amanah untuk menyampaikan tafsir At-Tanwir, tafsir surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Kelanjutan dari kajian rutin sebelumnya yang telah membahas ayat 1 sampai ayat ke-7. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam tafsir At-Tanwir ayat ke-8 sampai ayat ke-20 dijadikan satu tema dengan judul tema fenomena awal orang-orang munafik. Nah, kita akan awali 3 ayat yang pertama berkaitan dengan siapa sebetulnya sosok seorang yang kita menyebutnya sebagai sosok orang yang munafik, dan bagaimana ciri orang munafik yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 8 sampai ke 10 ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-8 sampai ayat ke-10 dalam pembahasan kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Tiga ayat ini membicarakan tentang bagaimana sosok orang munafik, di mana diawali pada ayat ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, dan di antara manusia ada yang menyatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami pun beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka sesungguhnya tidak beriman. Kita melihat bahwa ada sosok yang secara permukaannya mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi pada kenyataan sebenarnya dia tidak beriman. Dijelaskan dalam ayat selanjutnya, yukhadi'una allaha wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah, yukhadi'una allaha wal ladina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman sebenarnya, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, padahal mereka sebenarnya hanya menipu diri mereka sendiri, di mana mereka tidak menyadarinya. Dijelaskan lebih spesifik, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad, fazadahumullahu marada.
di mana dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah menambahkan penyakit itu bagi mereka. Walahum azabun alim bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang pedih, dan itu dikarenakan mereka selalu mendustakan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa kata kunci penting ya dalam pembahasan 3 ayat ini, di mana kalau kita melihat korelasinya, awal-awal surah Al-Baqarah itu merupakan sebuah respon dari keingkaran kalangan kafir Quraisy ketika itu, dan awal dari dimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memulai dakwahnya di Madinah. Jadi surah Al-Baqarah ini adalah surah yang turun setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Ya, tentu atas permintaan para sahabat di tengah gencar dan luar biasanya tantangan kafir Quraisy pada masa itu, yang harapannya nanti di Madinah mendapatkan dukungan dalam memperjuangkan Islam. Namun realitanya tidak semua mengaku Islam, tidak semua mengaku ingin ikut pada ketentuan ajaran Islam, ikut ketentuan ajakan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menerima kedatangan Nabi dengan tulus, tapi ada yang menerima kedatangan Nabi dengan motif-motif tertentu, utamanya adalah motif-motif duniawi. Nah, ayat ini sebetulnya merespon setelah sebelumnya membicarakan tentang mereka yang merespon dengan tulus, dengan baik, yang sering kita menyebutnya dalam ayat-ayat yang pertama, itulah orang-orang yang bertakwa, itulah yang kita kenal dengan orang yang nantinya akan menang. Tapi ada yang menolak dengan nyata, terang-terangan, atau sering disebut dengan ayat yang sebelumnya dibahas, yaitu orang kafir. Tapi ada sosok yang dia di permukaannya tampak menerima, tapi sebenarnya dia tidak benar-benar menerima. Ada motif, ada keinginan duniawi, keinginan pribadi, sehingga itu mempengaruhi ketulusan mereka. Jadi tidak tulus. Maka kita bahas ada tipologi mereka merespon ajakan Rasul, merespon ajaran ketentuan agama, merespon Al-Quran. Ada yang menerima, disebut mereka orang-orang yang bertakwa. Ada yang kafir, dia menutupi kebenaran, terang-terangan dia menolaknya. Tapi ada yang di permukaannya menerima, tapi sebenarnya dia menolak. Nah, dalam tafsir At-Tanwir dijelaskan setidaknya itulah respon kalangan terhadap Al-Quran. Dan ada fenomena tipologi seseorang yang ketiga, yaitu mereka yang munafik, menampakkan penerimaannya di permukaan, tapi sebetulnya pada hakikatnya tidak menerima. Nah, kemudian dilanjutkan dalam pembahasannya, ada orang yang bertakwa, ada orang kafir, dan ada orang munafik. Nah, fokus pada ayat 8 sampai ayat 20 adalah fokus bagaimana sosok orang munafik.
Dan ayat ke-8 sampai ayat ke-10 dijelaskan bahwa dia mengaku beriman, iman kepada Allah, iman kepada iman kepada hari akhir, yang sebetulnya dia tidak beriman. Mengaku beriman tapi sebenarnya tidak. Akhirnya apa? Hidupnya berada dalam kegelapan. Nah, ini sebetulnya respon awal. Nah, diawali dari siapa itu sosok orang yang munafik. Jadi kata munafik berasal dari kata nafaqah, yang artinya lewat, artinya lepas. Munafik, nafaqah. Kalau dalam tinjauan ekonomi, dalam Mu'jam Mufahras misalnya, sering dikaitkan dengan nafaqal qaum. Nah, nafaqal qaum itu artinya adalah suatu kaum, suatu komunitas itu telah lepas, telah lewat, bahkan disebut telah mati, telah musnah. Nafaqatid dirahim, nafaqatid darahim, telah habislah uang, dirham. Nafaqatid dabbah, telah hilanglah hewan nyawanya. Nah, biasanya kata nafaqah diartikan sebagai lewat, lepas, mati, musnah, dan lain sebagainya. Maka sebetulnya dalam istilah kaitannya dengan agama, orang disebut dengan munafik adalah orang yang sudah lewat, lepas, hilang, mati keimanannya. Karena iman itu adalah esensi ajaran agama. Karena iman itu akan menentukan kemeriahan, akan menentukan kebahagiaan, akan menentukan eksistensi dalam kehidupan. Jadi kalau sudah lewat, sudah mati, sudah hilang, maka disebutkan fi qulubihim maradun. Hatinya itu sakit. Jadi hati dalam definisi di sini adalah hati dalam definisi yang non fisik, batiniyah. Meskipun di dalam tafsir At-Tanwir juga dijelaskan bahwa qalb sering diartikan juga dengan arti jantung secara materi, al-qalbu. Jadi kalau misalnya di sebuah plakat-plakat, misalnya di beberapa tempat tertentu biasanya ada istilah ihfiz atau hafiz sodroka, hafiz sodroka, jaga jantungmu. Nah, jaga jantungmu. Atau biasanya dibungkus-bungkus rokok misalnya, itu penggunaan istilah kata jantung itu katanya adalah qalb. Qalb. Jadi jantung tuh informasinya bisa merekam. Jadi kalau yang terekam itu adalah keburukan dan keburukan terus menerus, maka ketika dia mendapatkan kebaikan, maka jantungnya tidak bisa menerima karena buruk. Karena hatinya sakit. Jadi dalam penelitian disebutkan di sini bahwa jantung dalam definisi bahwa dia mampu untuk bisa merekam kebaikan dan keburukan. Jadi dalam penelitiannya tentang jantung diisyaratkan bahwa jantung bisa sakit apabila emosi tidak bersangkut paut dengan perilaku yang benar. Jadi ketika emosinya bertentangan dengan perilakunya, itu bisa merusak jantungnya. Jadi berbeda ini orang munafik dengan orang yang kafir. Perbedaannya jelas.
dalam kekafiran, ketidakimanan dinyatakan secara eksplisit, sedangkan dalam kemunafikan dibungkus dengan pernyataan iman. Artinya apa? Munafik itu berarti orang yang kehilangan eksistensi keimanannya, kehilangan kemeriahan dan kebahagiaan keamanan imannya, kehilangan iman yang sesungguhnya. Dijelaskan dalam ayat ke-8 dalam tafsir At-Tanwir bahwa keimanan dalam definisi di sini adalah keimanan pada Allah dan hari akhir. Jadi memang penyebutannya adalah penyebutan iman kepada Allah dan hari akhir yang merupakan sebuah esensi keimanan. Dalam definisi ulama, misalnya dikutip di sini Al-Jurjani bahwa kemunafikan di sini adalah menampakkan keimanan di lisan tapi kitman fil qalb. Kitmanul kufri fil qalb, menampakkan keimanan dan di lisannya tapi menyembunyikan kekafiran di hatinya. Al-Asfahani menyebut bahwa kemunafikan itu adalah masuk ke dalam agama dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Ibnu Katsir dikutip juga dalam tafsir At-Tanwir bahwa kemunafikan itu adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Artinya adalah ucapannya berbeda dari perbuatan, batin dari lahir itu berbeda. Maka dalam hadis yang sangat populer kan dikutip juga di sini bahwa ayatul munafik salasah, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi ada an-nifaq, munafik i'tiqadi dan munafik al-amali. Jadi kemunafikan dalam akidah itu disebut dengan nifaq atau munafik i'tiqadi, dan munafik perbuatan adalah nifaq al-amali atau munafik al-amali. Nah, yang pertama dia nyata-nyata tidak memiliki iman. Nah, itu disebut dengan munafik i'tiqadi. Dia tidak punya iman yang dekat sekali dengan kekafiran. Tapi munafik itu adalah nifaqul amali. Artinya dia mungkin menyatakan keimanan tapi tidak sejalan dengan perbuatannya. Perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia nyatakan merupakan sebuah keimanan. Jadi setelah dibahas siapa sosok orang yang munafik, sosok orang yang lepas, sosok orang yang sudah habis, sosok orang yang sudah mati esensi keimanannya. Yang sebetulnya keimanan dalam definisi kita adalah al-i'tiqadul jazim. Tidak saja bil lisan tapi juga bil amali wal jawarih. Tidak saja diekspresikan dengan lisannya tapi juga dengan amal perbuatan dan seluruh panca indera kita. Di mana subjek dan objek keimanan dalam ayat itu adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Tentu ada alasan historis dan ada alasan etis. Dalam tafsir At-Tanwir dijelaskan alasan historis penyebutan hanya penyebutan iman pada Allah dan iman kepada hari akhir. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di mana pada zaman Adam atau zaman Nabi Adam tidak diajarkan keimanan pada para nabi.
Tidak juga kepada kitab suci, karena keduanya itu belum ada. Allah adalah sumber kehidupan dan hari akhir adalah akhir kehidupan, di mana kita semua makhluknya kembali kepada Allah. Jadi ada alasan historis, ada alasan etis. Alasannya adalah untuk diterimanya kembali kepada Allah, manusia wajib menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Amanah billah, sesuai dengan nilai-nilai yang bersumber dari Allah, sehingga dia mendapatkan rahmatnya nanti di akhirat. Nah, jadi kaitannya dengan Allah dan hari akhir secara etis erat kaitannya dengan siapa yang ikut pada ketentuan ajaran Allah, maka akan mendapatkan rahmat dan balasan nantinya di akhirat kelak nanti. Allah sebagai sumber kehidupan, asal dari segala sesuatu. Hari kiamat adalah akhir kehidupan, di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penegasannya jelas, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menghubungkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan bahwa ada korelasi yang jelas, sehingga dalam perbuatan itu harus benar-benar dijalani dengan baik. Dalam hadis misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Lihat, semuanya melalui hadis ini Rasul menegaskan hubungan iman kepada Allah dan hari akhir dengan perbuatan-perbuatan etis, menghormati tetangganya atau tidak menyakiti tetangganya, menghormati tamu, termasuk juga di dalamnya adalah berkata baik, dan kalau tidak bisa berkata baik maka dia diam. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum wa lisanihim khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Maka oleh karena itu posisinya jelas. Orang munafik menyatakan klaim keimanannya, tapi klaim keimanannya tidak terekspresi dalam perbuatan nyatanya. Karena posisi dan pemahaman yang demikian, orang-orang munafik menyatakan klaim keimanan seperti itu untuk dipercaya memiliki iman yang benar dan diterima sebagai bagian dari komunitas muslim. Dia pura-pura untuk keuntungan duniawi dan untuk keuntungan pribadinya. Dan kemunafikan itu adalah penyakit kalbu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dia ingin menipu Allah padahal dia menipu dirinya sendiri. Di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa ta'ala mengkritik orang munafik dengan menyatakan ada penyakit di kalbu mereka. Ada penyakit di, kalau dalam aspek kita melihat dalam tinjauan materi, ada yang sakit dalam jantung mereka. Jadi apa yang ada dalam benaknya berbeda dengan apa yang menjadi tingkah lakunya. Nah, itu mempengaruhi jantung dalam proses penelitian. Jadi bahkan di sini disebutkan berbagai penelitian, Bapak Ibu sekalian, ada seorang gadis yang mampu mengungkap pembunuh donor jantung dengan tepat, dengan menunjukkan pakaian, senjata, dan peristiwanya. Jadi ada yang terbunuh, kemudian yang terbunuh tadi itu mendonorkan jantungnya kepada seseorang, dan kemudian dia bisa mengungkap sosok siapa yang membunuhnya. Artinya bisa terekam gitu. Nah, kalau itunya sakit, ada perubahan
Misalnya kepribadian dua orang yang menerima donor jantung, dan itu sangat dipengaruhi dari bagaimana kualitas. Maka hati-hati nih kalau mau donor jantung. Kalau mengaku fans Liverpool, ternyata pendonornya adalah fans Manchester United, wah, bisa berubah. Jadi ini luar biasa. Nah, tentu dalam pembahasannya penyakit kalbu disebut di sini. Penyakit kalbu di sini artinya adalah Allah bahkan menambah penyakitnya, bahkan Allah kemudian memberi azab yang sangat pedih. Di mana dalam berbagai literatur tafsir, fi qulubihim marad, apa sakitnya adalah? Sakitnya adalah punya keraguan. Ikrimah dan Taus menyebut apa penyakitnya? Penyakit di sini disebut dengan riya. Ibnu Abbas menyebut penyakit di sini adalah kemunafikan itu. Maka bisa diartikan sebagai penyakit yang bersifat materi, juga termasuk di dalamnya hati dalam definisi penyakit yang bersifat ruhani, ragu, riya dan pamer. Kemudian dia tidak mendapatkan ketenangan dalam aspek keimanan. Maka hati yang dimaksud di sini adalah bukan hati jasmani, tapi hati ruhani, di mana spiritualitas ditemukan. Kemunafikan akan menyerang mental manusia dan menyebabkan batinnya terombang-ambing, batinnya menjadi tidak baik, tidak tenang. Dan ketidaktenangan itu ternyata dalam penelitiannya bisa mempengaruhi hakikat jantung secara jasmani. Nah, ini penelitian yang mungkin juga sudah bisa disajikan dalam tafsir At-Tanwir. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa mendapatkan simpulan penting dalam 3 ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyajikan bagaimana fenomena awal orang-orang yang munafik. Tahap yang pertama yang disebut dengan penyakit. Dalam hati mereka ada penyakit kemunafikan yang tidak mereka sadari. Dan penyakit itu penyakit keraguan-raguan, penyakit di mana kita merasa senantiasa riya terhadap aktivitas kebaikan. Dan ini fenomena-fenomena yang saat ini marak. Apapun dalam rangka untuk mencari validasi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini juga yang justru sebetulnya adalah meninggalkan hakikat keimanan yang sebenarnya. Hati-hati, setelah merasakan adanya sakit demikian, Allah kemudian senantiasa terus menambah penyakit itu karena mereka tidak menyadari dan terus saja mendustakannya. Fazadahumullahu maradha. Nauzubillahi min dzalik. Nantinya dia akan mendapatkan siksa yang pedih sebagai ganjaran karena mendustakan yang nyata. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran penting. Ada sosok di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah awal-awal Al-Baqarah dengan 3 tipologi orang dalam merespon adanya ajakan Quran. Ada orang yang bertakwa, ada orang kafir, dan ada orang munafik. Orang yang munafik atau kemunafikan itu merupakan sebuah penyakit ruhani yang menyerang mental kita sebagai manusia, yang tentunya dalam penelitiannya bisa mempengaruhi penyakit jasmani kita, utamanya dalam definisi jantung, al-qalb. Orang-orang munafik tidak memiliki kepekaan terhadap penyakit ini. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusihim.
Dia ingin menipu Allah, dia ingin menipu orang yang beriman, padahal dia menipu dirinya sendiri. Sudah diingatkan berkali-kali, tetap saja mereka ekspresikan kemunafikan tadi dengan ucapan yang bohong. Kalau dia berkata bohong, kalau dia dipercaya dia khianat, kalau dia berjanji bahkan dia mengingkarinya. Kebohongan, perbuatan-perbuatan yang nantinya disebutkan dalam ayat selanjutnya adalah perbuatan-perbuatan yang merusak. Mereka hendak menipu Allah, orang-orang yang beriman, padahal mereka menipu dirinya sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita belajar dari ada sosok tipologi manusia yang merespon ajaran Quran, ajaran Rasul dengan kemunafikan. Mengaku di permukaan beriman pada Allah dan Rasulnya, percaya pada Allah, ikut terhadap ketentuan Allah, percaya pada hari akhir, dan nantinya percaya pada di mana nanti akan dibangkitkan, tapi sebenarnya dia tidak percaya karena dia nyata-nyatanya mengingkarinya. Untuk keuntungan pribadinya, untuk keuntungan materinya, dia menipu yang sebetulnya adalah menipu dirinya sendiri. Itulah sakit dalam definisi kita saat ini. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang munafik, orang-orang yang disebut sebagai penyakit kalbu, utamanya yang menggerus mentalitas kita sebagai seorang mukmin sejati. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri dan mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang lain, di mana sosok orang yang munafik perilakunya adalah perilaku yang merusak, perilaku yang jauh dari ketentuan ajaran agama, di mana disebutkan di ayat-ayat setelahnya. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian tafsir At-Tanwir pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita menutup